Seperti yang kemarin kita kaji, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 10. Ayat 6 sampai ayat 10. Dan seperti biasanya nanti saya akan membaca, kemudian dilanjutkan penjelasan tentang makna yang terkandung di dalam ayat tersebut secara singkat. Lalu kita akan belajar membaca Al-Quran dan kemudian kita akan tunjuk satu persatu, nanti entah 1, 2, atau 3 orang untuk membaca, dimohon untuk membaca, mic-nya dinyalakan. Dan yang terakhir nanti kita tutup dengan berdoa. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita awali dengan baca basmalah. Kita niati hati kita dengan niatan tetap supaya selalu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, mengharapkan rahmatnya Allah dan takut pada siksanya Allah. Niat karena Allah. Bisa dilihat di layar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, pada siang hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10. Sebelumnya saya akan baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, menetapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an.
Sehingga tujuan kita di sini sama-sama belajar untuk mengetahui pesan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 6 sampai ayat 10. Maka dimohon Bapak-bapak Ibu-ibu untuk benar-benar bisa menghayati kandungan-kandungan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10 ini. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu, di dalam ayat 6 Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un sama 'alaihim atas mereka a'andartahum engkau takut-takuti am lam tundirhum atau tidak engkau takut-takuti la yu'minuna mereka tetap tidak beriman. Nah, ayat ini Bapak-bapak Ibu-ibu menunjukkan bahwa orang kafir itu sama mau diingatkan atau tidak diingatkan, tetap tidak mau iman. Kalau bahasa Jawanya itu angel. Yang sempat viral dulu, angel wis, angel. Lah ini orang kafir. Jadi orang kafir itu angel. Diingatkan, ditakut-takuti neraka, kalau nggak mau beriman masuk neraka. Sama aja, nggak ngefek sama sekali. Itulah orang kafir, Bapak-bapak Ibu-ibu. Dan itu ternyata sudah dipastikan oleh Allah. Buktinya Allah membuat suatu pernyataan di dalam ayat ini. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini pernyataan Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Udah, pokoknya orang kafir itu sulit. Orang kafir itu mau ditakut-takuti neraka itu sama aja. Nah, tugas kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, tetap mengingatkan. Selanjutnya, kita pasrahkan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu juga seperti itu. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 12, innama anta nadhirun wallahu ala kulli syai'in wakil. Kamu Muhammad itu adalah orang yang menakut-takuti, tugasmu mengingatkan. Nah, adapun selanjutnya pasrahkan pada Allah. Dia tetap kafir, yaitu urusan dia dengan Allah nanti. Nah, kita tetap berbuat baik, ya, menanggapi dengan baik, ya, kita ingatkan kalau salah, kita nasihati, adapun berubah atau tidak, wallahu a'lam. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, di ayat 7 Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim, telah menutup, menstempel siapa Allah ala qulubihim atas beberapa hati mereka, wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim dan atas penglihatan mereka, gisawatun tutup, walahum azabun azim, bagi mereka siksaan yang besar. Ayat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata jawabannya di sini. Kenapa mereka itu ditakut-takuti, nggak takut, mereka tetap kafir? Ternyata di sini. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci, Allah sudah menutup hati mereka. Hati mereka sudah ditutup oleh Allah, sudah dikhotam. Khotam itu bisa dimaknai tutup, bisa dimaknai stempel, ya, sudah didok oleh Allah. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Telinga, mata itu juga tertutup. Nah,
Ini. Jadi hati, telinga, mata ini kunci, saudara. Orang bisa menerima masukan orang, orang bisa menerima nasihat orang, orang bisa berubah. Ini kuncinya ada 3 poin ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di hati, telinga, dan mata. Kalau 3 ini sudah tertutup, naudzubillah min dzalik, sudah nggak bisa dirubah, itu nggak bisa. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, di slide berikutnya saya buatkan, ya, kalau di tafsir Ibnu Katsir itu saya kutip gambarannya hati orang kafir yang tertutup itu digambarkan seperti botol yang tertutup rapat. Jadi orang kafir seperti botol yang tertutup rapat, sehingga mau digoyang-goyangkan, mau dimiringkan, bahkan mau diturunkan, dibalik, nggak tumpah. Nah, artinya apa? Hatinya orang kafir itu tertutup, tidak akan bisa menerima iman kecuali hatinya oleh Allah dibuka. Nah ini, semoga kita semuanya dijauhkan dari ini, hati kita oleh Allah selalu dibuka sehingga bisa menerima iman di dalam hati kita. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kemudian ayat 8, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian manusia itu ada orang yaqul amanna billah wa bil yaumil akhir. Dia berkata, aku iman Allah loh, aku iman hari akhir. Tapi sesungguhnya wa ma hum bimumin, mereka itu tidak iman. Nah, itulah yang disebut dengan orang munafik. Di antara manusia itu ada orang munafik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, orang munafik itu ada di antara manusia. Wa minan nas, sebagian dari manusia itu ada orang munafik. Dia suka ngaku-ngaku iman, ya, tapi sesungguhnya dia itu nggak iman. Berarti dia punya 2 wajah. Dia punya 2 wajah. Di depan orang-orang iman ngaku iman, di belakang mereka ternyata pengkhianat. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi di ayat 6, 7 tadi, macam manusia yang kedua. Kemarin ada macam manusia yang pertama, yaitu orang iman. Nah, macam manusia yang kedua di ayat 6 dan 7, yaitu orang kafir. Kemudian di ayat 8, 9 dan seterusnya nanti, kurang lebih ada ayat 10 ayat ke depan, ini macam orang iman yang ketiga, yaitu orang munafik. Jadi di dunia ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada 3 macam manusia. Iman, kafir, dan munafik. Nah, orang munafik ini di depan ngomong iman, di belakang ternyata pengkhianat. Di ayat 9, coba kita perhatikan. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang-orang iman. Allah ditipu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Allah ditipu sama orang munafik. Orang iman pun juga ditipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasturun. Sebetulnya mereka itu menipu pada dirinya sendiri tapi nggak merasa. Jadi orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang iman. Sebetulnya menipu dirinya sendiri tapi nggak merasa. Dan orang munafik itu ingin indah di depan publik. Karena tadi sifatnya itu khadi, menipu. Jadi di depan publik, ya, dia ingin indah
ingin baik, ingin tampak baik di depan orang iman, biar nggak diperangin oleh orang iman zaman waktu itu, zaman Nabi dulu, biar nggak diperangi oleh orang iman, ngaku iman. Nah, tapi sesungguhnya mereka itu adalah menipu. Nah, inilah orang munafik. Nah, menipu Allah, yaitu prakteknya niatnya itu nggak ikhlas, nggak karena Allah, riya, pamer. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, harus kita jauhi sifat-sifat seperti ini. Allah ditipu, bagaimana? Itu tadi, nggak niat karena Allah. Menyembah, beribadah, itu tidak niat karena Allah. Niatnya dipuji orang, niatnya ingin ini, ingin ini. Nah ini, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Menipu orang iman, mengaku-ngaku iman, tapi ternyata penjilat. Di depan baik, di belakang khianat. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini saya kutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sahabat Ali telah memberikan 3 ciri-ciri orang yang riya. Ini supaya benar-benar kita jauhi bapak-bapak ibu-ibu agar kita tidak ada di dalamnya. Karena sesungguhnya orang munafik itu nggak lepas dari sifat riyaknya. Qala Ali yukarramallahu wajhah lil mura'i salasu alamat. Orang riya itu punya 3 ciri. Yang pertama, yaksilu idza kana wahdah. Males ketika sendirian. Sendirian nggak ada orang, itu males untuk membaca Al-Quran atau ibadah atau zikir atau apalah. Nggak ada orang, males dia. Yang kedua, wayan sutu idza kana finnas. Ketika ada orang, ketika di kalangan manusia, wah semangat dia. Wah zikir dikeras-kerasin. Karena ada temannya, ada orang lain, mungkin ada mertuanya atau siapa. Wah ditampak-tampakkan. Yang ketiga, wa yazidu fil amal idza usniya alaih wa yanqusu idza dumma. Ya. Ketika dipuji, semangat lagi dalam amalannya. Nah, Pak, ini ahli tahlil ya. Oh iya, la ilaha illallah, dikerasin tambahan buat tambah semangat, dipuji. Tapi ketika dicela, nggak semangat ya, putus asa. Wah, tumben Pak dikir di sini. Wah, besok nggak pernah dikir sama sekali. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ciri-cirinya orang yang riya. Jangan sampai kita sedikit pun ada salah satu atau beberapa sifat seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini saya cantumkan doa karena mengingat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu yaumal qiyamah lisanani minnar." Barang siapa yang punya 2 wajah di dunia, ngaku iman ternyata tidak iman atau munafik tadi, maka besok di hari kiamat dia punya 2 lisan terbuat dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kita supaya selalu berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadzib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat kemunafikan, amalan-amalan yang riya, lisan yang dusta, mata yang khianat. Sesungguhnya engkau tahu kekhianatan mata dan engkau tahu sesuatu rahasia yang ada di dalam hati. Amin. Yang terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, ayat 10. Masih kaitan dengan orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada marad. Marad itu sakit,
penyakit, yaitu keraguan-raguan. Fazadahumullahu marodo, oleh Allah ditambahi sekalian sakitnya. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih, bima kanu yakdzibun, sebab kedustaan mereka. Nah, pelajaran yang kita ambil di dalam ayat 6 sampai 10 untuk mengingatkan kita, yaitu yang pertama, macam manusia yang kedua yaitu adalah orang kafir. Nah, orang kafir itu bapak-bapak, ibu-ibu, hatinya sudah terkunci rapat sehingga angel. Yang ketiga, macam manusia yang ketiga yaitu munafik. Nah, orang munafik itu dalam ayat tadi dijelaskan hatinya itu sakit, punya keraguan-raguan, tidak mantap di dalam menetapi agama ini. Berwajah dua, ngaku iman tapi sesungguhnya enggak iman, suka menipu. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, pelajaran ayat-ayat yang kita kaji, ayat 6 sampai ayat 10 tadi. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan banyak manfaat dan barokah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita sudah sama-sama tahu pesan Allah di dalam ayat 6 sampai 10, lalu kita baca sambil diresapi ya, sambil diresapi makna kandungan ayat yang tadi sudah ditafsirkan. Ya. Untuk berikutnya, baik, kita akan belajar untuk membaca. Seperti biasa, saya akan membaca, didengarkan dulu, kemudian nanti saya membaca, diikuti, dan selanjutnya kita baca bersama-sama, kemudian kita tunjuk di antara Bapak Ibu untuk membaca, mic-nya nanti dinyalakan. Baik, kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Baik, sekarang saya membaca, bapak-bapak, ibu-ibu menirukan, mic-nya jangan dinyalakan. Sekaligus saya akan menjelaskan tentang singkat makhraj dan tajwidnya. Ayat 6 ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Sawa'un.
Sawa itu panjang, itu namanya kalau di tajwid mad wajib. Sawaun ditandai dengan seperti bendera itu. Kemudian alaihim, sawaun alaihim. Nah, di situ ada tanwin, domatain, ketemu dengan ain, ini dibaca jelas. Sawaun alaihim. Jangan didengungkan ya. Sawaun alaihim. Itu salah. Tapi jelas. Sawaun alaihim. Kemudian tartahum. Nah ini ada nun sukun atau nun mati ketemu dengan zal. Nah ini dibaca ikhfa, dibaca samar, maksudnya ditahan. Jadi ditahan. Tartahum amlam tundirhum ini juga sama, ada nun sukun ketemu zal, ini ditahan. Tundirhum la yu'minun. Sakit nggih Bapak-bapak Ibu-ibu? Ya. Coba saya baca nanti diikuti nggih. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, silakan diikuti Bapak-bapak Ibu-ibu. 1 2 3. Ya, sampun nggih. Ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. 1 2 3. Khatamallahu. Ya. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Nah, perlu diperhatikan Bapak-bapak Ibu-ibu. Di situ ada wa ala, ini juga panjang, kalau ini namanya mad jaiz. Ala absarihim ghishawatu, ini kalau diwasolkan, diteruskan, seperti saya baca tadi, ghishawatu. Nah ini masuk, tunnya itu jadi masuk ke wawu depan, terus ditahan. Ghishawatu walahum azabun azim. Bun azim, tanwin ketemu ain, ini dibaca jelas azabun azim. Ya, saya ulangi. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ya, silakan 1 2 3. Ya. Ayat 8. Wa minan, ditahan dulu ya. Wa minan, karena ada tasdid di situ. Wa minan tasimai yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mai, ada nun sukun ketemu ya, masuk dengan mendengung. Mai, ditahan. Mai yaqulu amanna, ada tasdid, ditahan. Ulangi. Wa minan
nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, silakan 1, 2, 3. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu ada hum ketemu dengan ba, ini juga ditahan. Hum masukkan ke ba terus ditahan. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Silakan 1, 2, 3. Wabil ya. Ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu ada panjangnya illa kemudian anfusahum, ada nun sukun ketemu fa ditahan anfusahum. Saya ulangi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, silakan 1, 2, 3. Ya, baik. Terakhir ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Itu ada huruf dot ya, bibirnya dikesampingkan kemudian dikeluarkan di tengah. Maradun do fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ya, silakan 1, 2, 3. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Nah, di situ ada azabun alim. Bun alim ini jelas. Tanwin ketemu hamzah. Kemudian alimum mum tanwin ketemu ba. Ini iklab, mum langsung masuk ke ba, langsung membentuk huruf ba. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Ya, silakan 1, 2, 3. Iya. 10 ayat sudah. Sekarang kita baca bersama-sama ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Saya membaca, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga langsung ikuti membaca. Kita awali dari Tawud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun.
mu'minun. Kuat nggih? Ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Iya, sekarang kita panggil satu persatu nggih untuk membaca. Kepada yang terhormat pinten niki? Bapak Widi napa Ibu Widi niki ngapunten? Bu Widi nggih. Nggih, monggo Ibu Widi saged dinyalakan mic-nya. Halo Ibu Widi, mboten nonton? Nggih, kalau begitu kepada yang terhormat Bapak Ali Fox Radio. Bapak Ali. Wonten Bapak Ali? Saged dinyalakan mic-nya. Ada Bapak Ali? Mboten muncul? Baik. Bapak napa Ibu niki? Astrid Biro UHP. Wonten Bu Astrid? Saged dinyalakan mic-nya. Mboten nonton suara nih. Mboten usah khawatir nggih niki belajar. Baik, kalau tidak muncul, nah yang muncul-muncul mawon nggih. Bu Yasintia Mareta, wonten? Loh, medal. Bu Ani Yuliatun, monggo Ibu. Siap Pak.
Alah, niki mantep lah kata. Namanya juga belajar ya Pak ya. Nggih, belajar Bu, mboten usah takut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimum bima kanu yaqdzibun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu, semoga tambah semangat lagi dalam belajarnya. Amin. Ibu Ani, ini ada beberapa koreksi dari saya. Siap. Yang ayat 6 tadi, Ibu Ani agak nggak kuat gitu ya. Tahum lam lah. Kalau nggak kuat berhenti, boleh. Alaihim andar tahum. Tuh. Kemudian di ayat 8, tadi kurang ditahan. Wa minan nasi may. Nah itu masuk, terus kemudian ditahan. May yaqulu amanna. Kemudian di ayat tadi ayat 10 ya. Nah, ayat 10 Ibu Ani baca marodunnya, roknya itu kepanjangan. Nah, roknya pendek aja. Marodun tadi Oke, ya siap. tadi didengar marodun gitu. Nanti maknanya jadi berbeda. Oke, siap. Terus yang terakhir yakdzibun. Tadi kayak ada pantulannya yakok gitu. Itu kof, kalau kaf yakdzibun. Baik Ibu, sudah bagus. Nah, biasa, matur suwun, terima kasih. Semoga sehat selalu Bu. Ya, siap Pak. Matur suwun. Baik, yang berikutnya Dewi. Ibu Dewi ada? Tapi ini nadanya saya suka-suka ya. Suka-suka boleh, nada suka-suka ya. Ibu Dewi ada suka-suka. Boleh Bu, yang penting baca. Belajar, ya ada kemauan, nggak berarti. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Maafkan kok dedek saya. Luar biasa Ibu, ini bacanya cepat gitu ya. Enggak apa-apa Bu. Baik, koreksi dikit Bu ya, Bu Dewi. Ya, malah senang saya. Ya, mohon maaf Bu ya. Nanti yang pertama, kalau baca jangan terlalu cepat-cepat gitu ya. Ya boleh, sebetulnya boleh aja. Sehingga nanti panjang pendeknya itu kurang tepat. Seperti tadi saya dengar di ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil hi-nya itu jadi kepanjangan. Hi-nya mestinya satu alif saja. Billahi wa bil. Oh iya, betul. Terus kemudian tajwidnya tadi kurang ditahan. Seperti gisawatun ayat 7, gisawatu itu mestinya masuk terus ditahan. Gisawatu walahum. Itu. Nah, tadi didengar gisawatu walahum. Gak apa-apa Ibu. Terus ayat 9 tadi juga panjang pendeknya ada yang kurang. Nah, walladzina amanu a sama nu ini panjangnya sama satu alif. Walladzina amanu. Nah, tadi kedengarannya nu-nya agak kependekan amanu wa ma ya seperti itu. Tapi udah bagus Ibu ya. Semangat ya Ibu. Semoga semakin semangat dalam belajar membaca Al-Qur'an. Terima kasih Mas. Iya Bu, sama-sama. Baik, yang terhormat kepada Bapak Noviar Ahdi. Bapaknya jemputi anaknya, Pak. Oh gitu. Baik. Bapak Rahmat Sutopo. Ada Bapak Rahmat? Bisa dinyalakan mic-nya? Enggak ada? Ibu Lagi ada tamu Pak Rahmat. Oh gitu, G. Ibu Astrid Biro UHP ada? Ibu Astrid Biro UHP bisa dinyalakan mic-nya? Enggak ada? Pak Sairul, nah, Pak Sairul Alim. Nah, coba dibaca Bapak.
Iya, terima kasih Bapak. Nah, ini tadi saya dengar di ayat 6, ini Bapak amlam tundirhum. Nah, amnya itu kayak nyantol gitu, amelam gitu. Nah, mestinya jelas am lam tun. Tadi kayak kedengaran amelam gitu. Nah, terus kemudian ayat 7 gisyawatu ini kurang masuk dan kurang mendengung. Gisyawatu walahum. Nah, udah bagus Bapak Syairul Alim. Ya, semoga tambah semangat di dalam belajar untuk membaca Al-Qur'annya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kiranya pengajian siang pada siang hari ini dicukupi sekian. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna allali wa nahar. Waj'al lana hujjatar bil alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna ta'wilal kitab, Allahumma atina hikmah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada kekurangan kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.